yang kita baca. Hadirin, kenapa kita membaca zikir Allahu Akbar? 3 Pak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jamaah sekalian, hadirin rahimakumullah. Ya, jadi bacaan subhanallah ini juga terulang kan di dalam sholat kan? Apa Pak? Yaitu ketika ruku dan sujud. Subhana rabbiyal azim. Ya. Ketika ruku. Ya, subhana rabbiyal azim. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Jadi kata-kata subhana yang maha suci ini terulang di dalam sholat dan di luar sholat. Jamaah sekalian. Jadi kata-kata subhana rabbiyal, kata-kata subhana itu artinya maha suci, Pak. Yang maha suci. Hadirin. Ini terulang di dalam sholat, kita baca ketika ruku minimal 1 kali, yang utamanya 3 kali, yang abdolnya 3 kali. Dibaca juga ketika sujud. Hadirin. Dan dibaca juga ketika selesai sholat. Namanya zikir setelah sholat. Bahkan dibaca 33 kali. Bukan cuma 3 kali, 33 kali. Ya, maka saya katakan tadi tentu ya semuanya kembali kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya lebih tahu jamaah. Tapi kita bisa mengambil hikmah-hikmahnya, Pak. Kita bisa namanya mentadabburinya, menghayatinya. Kemudian apa lagi, Pak? Alhamdulillah. Jamaah sekalian. Ini kata-kata alhamdulillah jamaah sekalian juga terulang di dalam salat. Juga disebutkan di dalam salat. Itu apa? Ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini Pak. Setiap rakaat harus kita baca surah Al-Fatihah. Yang tidak membaca maka tidak sah salatnya. Alhamdulillah jamaah sekalian. Di antara ayat dari surah Al-Fatihah ada satu ayat Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin. Iya. Alhamdulillah juga jamaah sekalian disebutkan juga dalam ruku. Dalam ruku jamaah sekalian, tapi dengan doa bacaan yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Jamaah sekalian, itu dalam riwayat yang lain. Jadi intinya kalimat alhamdulillah hadirin itu terulang di dalam sholat juga di luar sholat. Bahkan di luar sholat Pak kita baca 33 kali. Bukan 3 kali, tapi 33 kali, Pak. Kemudian setelah itu apa? Allahu Akbar. Kan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Jamaah sekalian. Jadi bacaan zikir Allahu Akbar ini juga terulang di dalam salat. Yaitu apa? Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu satu. Jamaah sekalian, apalagi ketika ruku, Allahu Akbar. Ketika mau sujud, Allahu Akbar. Ketika bangkit dari sujud menuju ke duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar. Mau sujud lagi, Allahu Akbar. Bangkit ke rakaat kedua, Allahu Akbar. Ada berapa kali itu, Pak? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jamaah sekalian, ketika mau ruku Allahu Akbar, ketika mau sujud Allahu Akbar, bangkit dari sujud Allahu Akbar, mau sujud lagi yang kedua Allahu Akbar, bangkit lagi ke rakaat kedua Allahu Akbar. Berarti Pak 1 rakaat kita baca kurang lebih 6 ucapan zikir bacaan Allahu Akbar.
6 kali Pak, 1 rakaat. Kalau kita sholat 4 rakaat berarti 24 kali Allahu Akbar kita baca. Hadirin. Dan dibaca lagi ketika di luar sholat. Bahkan dibaca 33 kali. Jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Ini menunjukkan Pak, begitu pentingnya 3 zikir ini Pak. Kalau betul-betul kita mau menghayati Pak dari ketiga zikir ini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Kemudian jamaah sekalian, kenapa berurutan? Subhanallah dulu, baru alhamdulillah, baru Allahu Akbar. Ya, tentu saya katakan tadi, ya segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tentu Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tapi kita bisa mentadabburinya, menghayatinya, memikirkan jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Ya, baik. Sekarang kita mulai dulu dari subhanallah. Hadirin. Ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, subhanallah artinya kita sucikan Allah dari segala kekurangan-kekurangan yang orang-orang kafir sandarkan kepada Allah. Jadi orang-orang kafir itu Pak, orang-orang musyrik, mereka menyandarkan kekurangan-kekurangan kepada Allah. Contohnya apa? Allah itu memiliki sekutu-sekutu, memiliki tandingan. Ini namanya kekurangan-kekurangan bagi Allah. Tidak pantas bagi Allah memiliki sekutu. Iya, memiliki tandingan, memiliki sembahan. Apalagi Pak, kekurangan-kekurangan yang mereka sandarkan kepada Allah. Orang-orang kafir mengatakan malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Iya, orang-orang musyrik Pak mengatakan malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Padahal malaikat itu bukan anak perempuannya Allah. Allah tidak pernah mengangkat malaikat sebagai anak perempuannya Allah. Malaikat itu adalah hamba Allah, ciptaan Allah, pesuruh Allah. Jamaah sekalian. Kemudian apa lagi Pak? Orang-orang kafir mengangkat, atau orang umat Nasrani mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan, anaknya Tuhan. Allah tidak pernah mengangkat Nabi Isa atau Yesus sebagai Tuhan. Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini semua Pak, kita katakan kekurangan-kekurangan yang mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita balas dengan subhanallah. Itu maksudnya Pak. Kita balas dengan subhanallah. Ya Allah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang ateis menyandarkan kepadamu ya Allah dengan sifat-sifat yang buruk, dengan perbuatan-perbuatan yang jelek dan seterusnya yang serba kekurangan, maka saya ya Allah bersihkan dirimu ya Allah dengan mengucapkan subhanallah. Ini jamaah sekalian. Itu maksudnya Pak, subhanallah. Kenapa kita baca subhanallah? Subhanallah. Itu jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Iya. Jadi Bapak sudah tahu Pak ya, kenapa kita membaca subhanallah jamaah sekalian? Jadi kita bukan cuma sekedar membaca subhanallah, 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 tapi kita tahu apa maknanya. Kenapa kita membaca subhanallah? Apa artinya itu subhanallah jamaah sekalian? Hadirin rahimakumullah. Iya. Jadi kita bersihkan dari Allah segala kekurangan-kekurangan, aib-aib yang mana orang-orang musyrik, orang-orang kafir sandarkan, berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mereka orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu miskin. Bayangkan Pak, sampai dikatakan Allah itu miskin, fakir. Sedangkan mereka mengatakan kami adalah orang-orang kaya. Jemaah, ini kan adalah sifat-sifat yang aib bagi Allah. Padahal Allah itu punya nama Ghani kan? Di antara nama-nama Allah yang 99 Al-Ghani namanya Pak, Al-Ghani. Apa itu Al-Ghani? Yang maha kaya. Tidak ada namanya Allah Al-Fakir. Tidak ada namanya Allah yang 99 itu Pak Al-Fakir, Al-Miskin, tidak ada. Yang fakir, yang miskin itu adalah manusia. Kenapa umat Yahudi menyandarkan kepada Allah, Allah itu fakir. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang kaya, subhanallah.
Makanya kita berzikir dengan subhanallah. Itu maksudnya, Pak. Itu maksudnya jamaah sekalian. Kenapa kita baca subhanallah? Subhanallah, ya. Itu jamaah sekalian, kita hadirkan dalam diri kita bahwasanya ya Allah, Engkau itu Maha sempurna ya Allah. Tidak ada cacat bagimu ya Allah dalam perbuatanmu, dalam zatmu, dalam sifat-sifatmu, dalam segala-galanya ya Allah. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang. Sedangkan kami ini ya Allah hambamu yang cacat, yang kurang, Pak. Kita ini banyak kekurangan jamaah sekalian. Kita banyak cacat kita jamaah sekalian. Ini yang harus kita pahami, Pak. Kenapa kita membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan cuma sekedar subhanallah, 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 subhanallah. Bukan cuma sekedar diucapkan jamaah sekalian. Bukan saya mengatakan itu salah. Silakan, Pak, kita membaca dengan cepat. Subhanallah, 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 subhanallah. Tetapi sudahkah kita menghadirkan dalam ucapan itu jamaah sekalian, kita betul-betul mensucikan Allah dengan ucapan itu jamaah sekalian. Kita hadirkan hati kita di situ, atau cukup sekedar bibir yang mengucapkan balas, 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 balas. Tidak tahu apa yang kita baca, tidak tahu apa maksudnya yang kita baca jamaah sekalian. Apakah ini yang kita inginkan jamaah sekalian? Bukan berarti saya katakan tidak boleh, Pak. Silakan saja kita membaca. Tetapi alangkah sempurnanya, alangkah abdolnya kalau kita mengetahui makna apa yang kita zikirkan, Pak. Jamaah sekalian. Sampai-sampai, Pak, 33 kali loh, Pak. Bukan 10 kali, bukan 12 kali, bukan 33 kali jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena begitu banyak umat manusia ini, Pak, yang merendahkan Allah. Sampai sekarang, Pak, banyak yang merendahkan Allah, banyak yang menghina Allah. Jamaah sekalian. Makanya kita hadapi mereka, kita nyatakan di hadapan Allah, ya Allah, Engkau lah Maha Suci. Tidak ada yang kurang bagimu ya Allah. Saya termasuk orang yang mensucikanmu ya Allah. Makanya kita ucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Jelas, Pak, ya? Setelah kita mensucikan Allah, membersihkan Allah, jamaah sekalian, apa yang kita baca, Pak? Alhamdulillah. Kenapa, Pak? Kenapa kita membaca alhamdulillah? Tentu saya katakan tadi, ya, yang lebih tahu tentang maksud dan tujuannya hanya Allah dan Rasulnya. Tetapi kita punya kemampuan untuk menganalisa namanya, Pak. Memikirkan. Makanya, Pak, kenapa kita dikasih otak, akal untuk berpikir, untuk mentadabburi dan menghayati jamaah sekalian. Itulah fungsinya kita dikasih akal jamaah sekalian. Kenapa kita membaca alhamdulillah setelah kita mensucikan Allah? Jamaah sekalian. Iya. Saya kan sudah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya, Pak, khususnya dalam soal Fatihah jamaah sekalian. Alhamdulillah artinya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Kita memuji Allah dari berbagai sisi. Dari nikmatnya Allah kita puji, dari sifat-sifatnya Allah kita puji, dari nama-namanya Allah kita puji, dari syariatnya Allah kita puji, dari hukum-hukumnya Allah kita puji jamaah sekalian, zatnya Allah kita puji. Ini jamaah sekalian. Inilah maksud alhamdulillah, segala pujian jamaah sekalian kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Iya. Iya, jadi alhamdulillah ini, Pak, hadirin, mengisi apa yang sudah kita bersihkan, Pak. Iya, mengisi apa yang sudah kita bersihkan. Iya. Tadi kan sudah kita bersihkan, ya. Apa kita bersihkan? Kita bersihkan dari Allah tuduhan-tuduhan orang-orang kafir musyrik kepada Allah. Itu kita bersihkan, Pak, dengan subhanallah. Kalau saya katakan, Pak, ya, tapi ini perumpamaan tidak pas. Perumpamaan tidak pas, Pak. Perumpamannya tidak pas. Jamaah sekalian. Ibaratnya misalnya ini botol. Kalau botol itu kotor, maka botol itu dibersihkan kan, Pak. Tapi sekali lagi, Pak, ini perumpamaan yang tidak pas. Tapi kita bisa menganalisa, Pak. Jamaah sekalian.
Botol yang kotor kita bersihkan Pak. Tidak mungkinlah kita isi botol yang kotor dengan minuman, ya minumannya tetap kotor. Kan begitu kan? Bisa kira-kira botol yang kotor lalu kita isi minuman. Ya kotor minuman itu karena botolnya masih kotor. Jamaah sekalian. Jadi itu botol dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan baru diisi. Jamaah sekalian, setelah diisi baru diminum. Jamaah sekalian. Begitu juga jamaah sekalian. Ucapan subhanallah kita bersihkan dulu Allah dari segala tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik. Jamaah sekalian. Setelah sudah bersih baru kita isi. Dengan apa? Ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jamaah sekalian. Hadirin, yaitu apa? Kita menyatakan bahwasanya semua apa yang Allah takdirkan, jamaah sekalian, itu adalah takdir yang baik, jamaah sekalian. Semua apa yang Allah lakukan semua adalah kebaikan. Tidak ada Allah melakukan perbuatan keburukan. Tidak ada keburukan kita sandarkan kepada Allah. Hadirin. Hadirin rahimakumullah. Sekalipun itu Pak, peristiwa-peristiwa yang barangkali tidak menyenangkan bagi kita, tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Jadi jemaah sekalian, iya, makanya kita membaca alhamdulillah. Makanya Pak, alhamdulillah jemaah sekalian, kita hadirkan hati kita. Apa yang kita hadirkan Pak? Apa kira-kira Pak? Tatkala kita membaca alhamdulillah, apa yang hadir dalam hati kita ketika kita membaca alhamdulillah? Tadi kan sudah subhanallah, ya, yaitu kita hadirkan hati kita, ya kita hadirkan bahwasanya Allah itu bersih dari segala kekurangan-kekurangan, aib-aib, ya tuduhan-tuduhan dan seterusnya. Kemudian kita isi dengan alhamdulillah. Jamaah sekalian, apa kira-kira yang hadir Pak tatkala kita membaca alhamdulillah? Jamaah sekalian. Ya, tentu yang hadir tatkala kita membaca alhamdulillah jamaah sekalian, kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita jamaah sekalian, karena kita pada hari ini bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Karena kita bisa bersujud kepada Allah. Itulah ucapan alhamdulillah Pak. Hadirin rahimakumullah. Ketika kita jamaah sekalian bisa mengucapkan alhamdulillah, tatkala kita bisa berzikir kepada Allah, tatkala kita bisa menunaikan salat kita jamaah sekalian, kita bisa sujud, ruku, bertasbih, berdoa, bermunajat, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu jamaah sekalian satu nikmat yang sangat besar dari Allah? Makanya kita baca alhamdulillah. Jemaah sekalian, coba kita baca Pak. Jadi ucapan alhamdulillah jemaah sekalian bukan nanti ketika dapat uang, dapat bisnis, dapat proyek, dapat tender, dapat kenaikan pangkat. Bukan cuma itu kenikmatan Pak. Tatkala Bapak bisa berzikir pada saat ini Pak, ketika selesai sholat Pak, itu adalah kenikmatan jamaah sekalian. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Ini hadirin yang harus kita pahami Pak. Iya. Kita bisa datang ke masjid, hadirkan hati kita, ya Allah, saya bisa ke masjid ini ya Allah, ini adalah nikmat darimu ya Allah. Karena banyak orang yang tidak bisa ke masjid padahal rumahnya dekat dari masjid, padahal badannya lebih sehat daripada saya, tetapi saya masih bisa ke masjid. Maka kita bicara alhamdulillah. Ini yang perlu kita hadirkan tatkala kita membaca alhamdulillah. Apalagi Pak, jamaah sekalian, yang kita hadirkan tatkala kita membaca alhamdulillah jamaah sekalian. Iya. Banyak Pak, alhamdulillah hari ini badan saya sehat, ya Allah. Lidah saya masih bisa berzikir kepada Engkau ya Allah. Jamaah sekalian, alhamdulillah saya punya keluarga,
sehat-sehat semua, aman-aman semua. Ini semua yang kita hadirkan jamaah sekalian. Iya. Itulah makna apa? Alhamdulillah, kita isi jamaah sekalian. Ibarat tadi saya katakan tadi, botol yang sudah bersih Pak, saya mau tanya, ini botol yang sudah bersih, kalau ada manfaatnya, supaya bermanfaat diapakan ini Pak? Sandalnya, ini botol sudah kita bersihkan dengan sabun Pak, kita cuci. Tapi botol ini bermanfaat kalau diisi kan Pak? Tapi kalau enggak diisi, ada manfaatnya. Ada manfaatnya, dijual. Ditimbang, jadi namanya plastik, penjual plastik. Diisi kan Pak, itu botol. Baru ada manfaatnya kan? Nah seperti sekarang, ini ada isinya ya. Bermanfaat kan? Iya, bermanfaat. Karena bisa diminum. Coba saya minum. Bismillah. Alhamdulillah. Bermanfaat kan? Botolnya bersih kan Pak? Coba kotor. Coba maki botol tak kotor, ada tanah-tanah atau ada lumut-lumut dan seterusnya, baru kita isi air, mau minum. Enggak ada yang mau minum Pak. Karena kotor. Pasti orang bilang, tapi Ustadz bersihkan dulu botol tak dulu, bersihkan dulu baru kita isi. Kenapa kita isi pada saat kotor? Jamaah sekalian, itulah jamaah sekalian, ucapan subhanallah itu kita bersihkan dulu Pak. Jamaah sekalian. Iya. Lalu kita isi dengan alhamdulillah. Kita hadirkan Pak, ketika membaca alhamdulillah kita hadirkan segala nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita Pak, jamaah sekalian. Itulah alhamdulillah jamaah sekalian. Ibaratnya botolnya sudah terpenuhi, sudah terisi Pak, jamaah sekalian, dengan air. Terserah mau diisi air kah, mau diisi teh kah, kopi kah, jamaah sekalian. Jelas Pak ya? Iya. Sekarang ketika kita membaca alhamdulillah Pak, pikirkan kira-kira apa lagi yang patut kita puji Allah. Kira-kira apanya kita puji Allah Pak? Kira-kira apa lagi Pak? Nikmatnya kepada kita khususnya ya. Apalagi Pak yang kita puji Allah? Dari sisi apanya? Syariat Allah kan Pak? Syariat Allah. Kita ini Pak tahu kebenaran karena ada syariat Allah Pak. Coba seandainya tidak ada syariat Allah, kita seperti binatang. Lihat nih orang-orang kafir Pak, yang tidak punya syariat Pak, seperti binatang hidupnya Pak. Tidak tahu kebenaran. Jamaah tidak tahu kebenaran. Sama dengan binatang kan Pak? Lihat nih binatang. Dia berbuat apa saja, tidak punya malu di depan. Karena binatang tidak punya akal. Kalau binatang berbuat kesalahan wajar karena tidak ada akalnya. Tapi kalau manusia berbuat yang tidak benar, ada akalnya, itu yang berbahaya kan, artinya lebih sesat daripada binatang. Hadirin rahimakumullah. Jelas Pak ya? Jadi syariat Allah ini yang harus kita jamaah sekalian kita syukuri. Jamaah sekalian. Karena apa? Kita ini bisa mulia karena syariat Allah Pak. Makanya kita baca alhamdulillah ya Allah. Hadirkan hati kita ya Allah. Dengan syariat-Mu ya Allah, saya mengenal kebenaran ya Allah. Saya merasa tentram ya Allah dengan syariat-Mu ya Allah. Hidup saya bahagia ya Allah. Ini jamaah sekalian. Apalagi kira-kira Pak? Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Jamaah sekalian, takdir Allah. Jamaah sekalian, Allah takdirkan kita Pak sebagai orang muslim. Jamaah sekalian, Allah takdirkan kita Pak untuk bisa berbuat kebajikan, bisa berbuat kebaikan. Allah takdirkan kita Pak untuk bisa ke masjid berjamaah. Jamaah sekalian, Allah takdirkan kita Pak bisa kita berzikir kepada Allah. Allah takdirkan kita bisa mempelajari ilmu agama Pak. Apalagi jamaah sekalian. Makanya Pak itu katakan alhamdulillah Pak, segala pujian yang tidak terhitung Pak milik Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita menghitung-hitung ini Pak, habis waktu kita Pak. Menghitung-hitung nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Iya. Alhamdulillah. Apalagi Pak? Jelas Pak ya? Sekarang Bapak, silakan Bapak kembangkan sendiri. Ketika Bapak membaca Alhamdulillah, kira-kira nikmat apa yang Bapak rasakan selama ini Pak? Jamaah sekalian, itulah hadirkan Pak. Iya. Bahwasanya kita berterima kasih. Iya, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, jamaah sekalian. Iya. Makanya itu Pak, Nabi Ayub jamaah sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena lisannya masih bisa berzikir kepada Allah. Padahal Nabi Ayub itu Pak, seluruh tubuhnya Pak kena penyakit Pak. Sampai-sampai itu ahli kedokteran, ahli medis sudah angkat tangan semua tidak bisa lagi mengobati Pak. Seluruh tubuhnya Pak, cuma 2 yang tidak kena penyakit. Hatinya dan lisannya. Dia minta kepada Allah, seandainya engkau ya Allah berikan saya penyakit, jangan engkau kenakan lisanku dan hatiku untuk berzikir, untuk terus memuji engkau ya Allah. Jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Ini lisan Pak, tatkala kita bisa berzikir, itu sudah nikmat dari Allah Pak. Ada orang punya lisan Pak, tidak bisa berzikir kepada Allah. Ada kan Pak? Jamaah sekalian. Ada orang yang punya hati, tapi hatinya tidak terikat kepada Allah. Jamaah sekalian, ini kan ada hadis Nabi Pak, yang bunyinya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan kata Nabi yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari akhirat di padang mahsyar, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana matahari jaraknya sangat dekat di kepala kita, hanya 1,5 kilometer Pak. Bayangkan. 1,5 kilometer jaraknya matahari di kepala kita Pak, jamaah sekalian. Tapi ada 7 golongan jamaah sekalian yang mana Allah akan lindungi dia. Langsung Allah lindungi pada saat itu jamaah sekalian. Di antaranya jamaah sekalian apa? Hadirin, di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, kata Nabi, yaitu seorang laki-laki yang hatinya suka kepada masjid. Hatinya suka kepada masjid, rindu kepada masjid. Suka untuk di masjid, suka untuk datang ke masjid, suka untuk menyambut panggilan azan, jamaah sekalian. Ini salah satu golongan yang akan mendapat naungan, jamaah sekalian. Ini kan berbicara masalah hati loh Pak, karena begitu hadisnya. Rajulun qalbuhu, laki-laki yang hatinya. Ada orang Pak hatinya tidak suka ke masjid. Ada jamaah sekalian, tidak mau ke masjid, atau ke masjid itu pun nanti hari Jumat baru ke masjid. Ada orang begitu Pak, umat Islam. Nauzubillah min zalik. Kita berlindung Pak. Kita ingin hati kita dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, jamaah sekalian, ketika ada azan dikumandangkan, segera kita ke masjid. Bukan cuma di Pemda saja, dimanapun kita berada, di kampung kah, di jalanan kah, ketika sudah ada azan, segera kita ke masjid. Berarti ini ciri-ciri kita akan mendapatkan naungan Allah pada hari akhirat. Karena apa? Kita suka ke masjid, cinta kepada masjid, jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah, silakan Pak kita memikirkan jamaah sekalian, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu kata dalam Al-Quran mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya Pak. Hitung maki Pak nikmat-nikmat Allah, jamaah sekalian. Bapak tahu Pak urat nadi Pak? Ini urat nadi Pak, ini kan berdetak Pak ya. Coba ya, dek. Nggak pernah putus Pak. Kalau ini putus Pak, berarti kita sudah is dead. Nih. Ini juga jantung Pak. Berdetak terus ini Pak. Kalau berhenti nih Pak, kita is dead. Jamaah sekalian. Berarti begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan. Ini urat nadi Pak. Kalau kita pikir, uratnya kecil. Tapi coba dipotong ini Pak. Inna lillahi wa inna. Ini kalau potong ini, jamaah ini urat kecil jamaah sekalian. Kalau kecil, tapi ini berbahaya Pak. Ini terpotong sedikit Pak, orang bisa mati. Jamaah sekalian. Makanya kita tidak bisa menghitung begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Sekalipun urat-urat jamaah sekalian, urat-urat. Ini di otak ini kan Pak banyak urat-urat ini Pak, jamaah sekalian, urat-urat saraf. Kalau ada yang putus Pak, kita bisa jadi orang gila.
Jamaah sekalian. Kalau ada yang putus di otak, jamaah sekalian. Tidak bisa kita menghitung begitu banyak nikmatnya Allah berikan kepada kita. Jadi sekali lagi, nikmat itu jangan kita hanya lihat daripada uang, money, baru itu nikmat. Nanti ada dapat bonus dari bos, baru nikmat. Naik pangkat, pangkatnya tinggi-tinggi, baru nikmat. Dapat jabatan, nikmat. Dapat kekuasaan, nikmat. Dapat tender, nikmat. Dapat project, nikmat. Dapat hadiah. Padahal jamaah sekalian, kita bisa beribadah, itulah nikmat dari Allah. Kita bisa berzikir kepada Allah, nikmat dari Allah. Kita bisa berjalan ke masjid, jamaah sekalian, kita bisa belajar agama, bisa mendengarkan ceramah, jamaah sekalian, kita bisa membaca buku-buku agama. Itulah nikmat jamaah sekalian. Banyak sekali nikmat. Bahkan kesehatan juga nikmat. Kesehatan, Pak.